Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-59. Yaitu dengan tema Aku Datang Segera. Ini pesan Tuhan pada bulan ini, tanggal 14 Januari tahun 2025. Itu pesan Tuhan, Aku datang segera. Dan ini disampaikan kepada hambanya, Pak Pendeta Daud Lese. Dan untuk jelasnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Pendeta Daud Lese tentang penglihatan itu dan visi itu yang dilihat. Mari kita dengar bersama, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau masih mengasihi kami selamat dan sehat. Dan pada sore malam ini kami akan menyampaikan firman Tuhan dalam misi penginjilan lewat rekaman YouTube Realitas 59, yaitu tentang pesan Tuhan, Aku datang segera. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami dari awal sampai selesainya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita kembali dalam Realitas Channel episode 59 ini, yaitu dengan tema Aku datang segera, sesuai dengan pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada hambanya Bapak Pendeta Daud Lese. Memang pesan-pesan Tuhan ini banyak sudah sampaikan di media sosial, YouTube dan sebagainya. Tapi ini pesan pada tahun ini dan bulan Januari, itu tanggal 14 Januari 2025. Ini pesan Tuhan sangat jelas. Jadi untuk itu kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Daud Lese untuk menyampaikan kesaksian yang Tuhan perlihatkan dalam penglihatan yang Bapak terima. Silakan Pak, ceritakan. Oke, salam, selamat malam. Terima kasih kepada Pak Pendeta Mesakado sebagai Gembala Sidang GBI Tuk Jambe, dan juga saya karena memang saya melayani di tempat ini. Nah, saya mendapat suatu pesan daripada Tuhan ya pada hari Selasa tanggal 14 Desember. Nah, kurang lebih sekitar jam 3 subuh pada waktu saya ke kamar mandi. Begitu saya ke kamar mandi, terus saya kembali tidur. Terus saya belum tidur, tapi tiba-tiba plafon rumah saya itu kayaknya menghilang. Rumah juga, jadi saya tiba-tiba nih saya melihat ke atas. Nah ini udah nggak ada rumah, tapi saya melihat di langit itu berjuta-juta malaikat sedang mengelilingi bumi. Ya. Nah, mereka turun naik dengan ada sinar kemuliaan yang begitu memancar, ya. Karena pada waktu saya posisinya di bawah, jadi saya melihat. Nah, pada waktu saya melihat para malaikat itu sedang turun naik. Nah, mereka berkeliling. Nah, terus tiba-tiba beberapa menit kemudian tuh ada satu kursi yang tiba-tiba turun dari atas. Itu tiba-tiba dia langsung turun, ini malaikat menyebar. Nah, tapi saya lihat di atas kursi itu ada seseorang, tapi saya nggak bisa melihat orang itu karena memang dari kursi itu dengan orang tersebut memancar itu sinar yang nggak bisa dilihat oleh saya. Karena, nah pada waktu saya melihat ini kursi ini sedang berputar. Nah, awal mulanya itu dia berputar itu dia ke timur, ya. Dia seperti apa? Kalau pesawat kan ada. Ini seperti kayak meluncur aja begitu ya, meluncur ke timur, terus itu kembali lagi ke tengah, terus dia ke barat. Nah, dia ke barat terus kembali lagi ke tengah, terus dia kembali lagi ke selatan. Nah, dia kembali lagi ke tengah, terus dia ke utara. Nah, sambil dia berputar, tapi suara itu disampaikan ada suara yang sangat menggelegar itu, katakan, "Aku segera datang." Pada waktu dia ke timur, dia katakan, "Aku segera datang." Pada waktu dia ke barat, perkataan itu sama, "Aku segera datang." Begitu dia kembali ke selatan,
Dia katakan, aku segera datang. 3 kali yang disampaikan lewat suara ini. Dan pada saat suara ini disampaikan, itu serasanya bumi ini bergetar. Nah di situ ya tiba-tiba tuh pada waktu penglihatan itu datang, itu saya sendiri menjadi lemas. Dan tiba-tiba tuh menghilang. Jadi saya melihat itu kayak di video. Nah, terus itu sekitar jam 3, terus itu jam 4 saya bangun, saya berdoa. Nah, pada waktu saya berdoa, terus paginya saya kasih bangun istri, saya tanya, saya kasih tahu tentang mimpi saya ini. Nah, saya juga supaya lebih jelasnya saya tahu makna daripada penglihatan ini, saya mau pengen konfirmasi dengan Pak Gembala. Nah, karena Pak Gembala sebagai senior, jadi saya pengen lebih tahu, saya konfirmasi ke Pak Gembala biar Pak Gembala ini bisa menerangkan kesimpulan apa tentang mimpi ini. Karena saya melihat ada mimpi tentang yang lain-lain, ya pasti ada maknanya. Nah ini mungkin dengan momen ini saya datang ke Pak Gembala untuk biar saya bisa mendapat jawaban yang pasti tentang mimpi ini. Oke, terima kasih, itu yang saya dapat sampaikan. Nah, waktu kursi turun dari langit itu, yang dia tahta itu, yakin bahwa itu Yesus sendiri. Kalau saya melihat itu, karena memang posisi saya itu nggak bisa melihat orang di atas. Tapi kalau menurut firman Tuhan, yang bisa duduk di atas kursi itu, takhta kemuliaan itu hanya Yesus. Nah kemudian waktu turun ini, apakah dia dulu kemudian berputar ini kursinya, tahta itu berputar keliling timur, barat, utara, selatan, atau di atas dengan tahtanya itu kemudian ke timur, barat, utara, selatan. Jadi bukan duduk berputar begini, bukan. Jadi yang duduk di atas kursi itu dengan kursi ini meluncur ke timur, terus kembali lagi dia meluncur ke barat, terus dia meluncur lagi ke utara, meluncur lagi ke selatan. Nah suara yang sama yang disampaikan itu, aku segera datang, aku segera datang. Jadi ke timur, kembali ke posisi dulu, ke barat, kembali lagi, posisi, ya. Ke utara, kembali lagi, ke selatan, kembali lagi itu. Terus di tengah itu terus terangkat ke atas, udah menghilang. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kesaksian dari Pak hambanya, Pak Pendeta Daud. Yang mana penglihatan mimpi dan penglihatan visi penyataan Tuhan itu semua dalam Alkitab. Ya. Dan apa yang dikatakan Alkitab pada hamba-hambanya itu seperti Amos 3 ayat 7, apa yang Tuhan mau lakukan disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, termasuk pada saat ini kepada hambanya Pak Pendeta Daud. Nah kalau kita melihat pemimpin itu, kita melihat dulu dalam Alkitab di dalam mengenai tahta dan malaikat itu. Ya. Ya. Kita bisa lihat di dalam Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat 10 berbunyi demikian. Sementara aku melihat takhta-takhta diletakkan, aku lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, jadi itu Kristus dan tahta kemuliaannya itu. Yang lebih beribu-ribu laksa malaikatnya. Itu di surga itu. Bersama-sama dengan Yesus. Kemudian menyampaikan berita ke timur, barat, utara, dan selatan. Aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Atau aku segera datang, aku segera datang. Nah itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Tadi bicara tentang tahta dan malaikat yang beribu-ribu laksa itu. Yang turun. Nah sekarang kita melihat pesannya kepada dunia sekarang. Aku datang segera.
atau aku segera datang. Ini pesan-pesan Tuhan ini sudah banyak hamba Tuhan yang sudah banyak di media sosial. Tapi kali ini saya mau sampaikan bahwa pesan ini adalah pesan tanggal 14 Januari 2025. Nah, ini sangat penting. Nah, ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah sangat-sangat dekat. Nah, ini dikatakan sampai 4 kali. Yang pertama kali di dalam Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Wahyu pasal 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, aku datang segera. Yesus sendiri mengatakan itu. Kalau di firman Tuhan yang lain itu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Datang semua itu penglihatan Yohanes yang melihat aku datang, waktunya sudah dekat. Tapi ini Yesus sendiri mengatakan, aku datang segera. Kedua, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang dipegang? Pegang firman Tuhan. Jadi jemaat di Philadelphia ini ada jemaat kecil, tapi dia pegang teguh firman Allah. Dan hanya 7 jemaat, dan 7 jemaat itu hanya tipe jemaat Philadelphia ini yang diangkat. Karena dia berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita baca ayat 8 itu, memelihara firman Allah itu. Kalau ayat 8. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Apa firman-firmannya? Tentang firman-firman Tuhan kan? Tipe jemaat Philadelphia ini. Jadi pegang firman Tuhan. Kemudian berikutnya, jangan sampai ada yang mengambil mahkotamu. Nah, ini mahkota ini, kapan diberikan mahkota ini? Nah, waktu kita orang percaya, sebelum kita rapture dulu. Ini ada kaitan dengan rapture, kedatangan Tuhan. Rapture dulu, 1 Tesalonika 4, 16-17. 1 Tesalonika 4, ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini kita sedang menunggu rapture ini. Aku datang segera, dan itu berjaga-jaga pengangkatan. Nah, ketika kita pengangkatan ke angkasa, atmosfer surga, di surga, itu kita menghadap kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita menerima upahnya mahkota. Dia penghakiman orang percaya itu di angkasa, di atmosfer surga itu, di surga. Jadi datang bawa kita ke surga. Penghakiman orang percaya itu di surga. Untuk apa? Untuk mendapat upah, bukan dihukum. Nah, upahnya apa? Mahkota. Ada 5 mahkota. 1 mahkota abadi, 1 Korintus 9 ayat 25. Kedua mahkota abadi yaitu orang yang menguasai diri. Mahkota kemegahan itu bagi orang yang menangkan jiwa. 1 Tesalonika 2:19. Mahkota kebenaran bagi orang berjaga-jaga menantikan dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kehidupan Wahyu 2:10, orang-orang yang mati syahid, yang setia sampai akhirnya mati. Mahkota yang kelima bagi gembala yang setia, mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4. Jadi kita mendapat upah tadi dalam Wahyu 1 ayat 3 mendapat upahnya mahkota.
Nah sekarang kita lanjut ke aku datang segera yang kedua, yaitu ayat 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah, apa ulang? Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini dalam kitab Wahyu. Aku datang segera. Berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini. Nah kalau dalam kitab Wahyu itu ada sampai 7 kali ucapan berbahagia itu. Wahyu 1 ayat 3, kemudian di situ ayatnya ada, coba Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah berbahagia ini ada disampaikan 7 kali. Yang nggak usah bacakan tapi saya bacakan. Pertama Wahyu 1 3 ayat 3, Wahyu 14 ayat 13, Wahyu 16 ayat 15, Wahyu 19 ayat 9, Wahyu 20 ayat 6, Wahyu 22 ayat 7 dan 14. Berbahagia. Ya. Aku datang segera. Berbahagialah yang mendengarkan nubuat kitab ini. Kitab Wahyu. Yang berikutnya aku datang segera, yang ketiga ayat 12, Wahyu 22 ayat 7, Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku datang segera. Untuk membawa apa? Upahku. Membawa upahku kepada Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini orang-orang sudah di sorga ini. Jadi tadi sebagaimana upah, itu mahkota tadi itu yang saya jelaskan. Ya, aku datang segera. Kemudian ke aku datang segera yang keempat, Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20 berbunyi demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Ini kata Yesus sendiri. Yang memberikan kesaksian tentang kitab Wahyu yang disampaikan kepada Yohanes. Untuk disampaikan kepada dunia. Ya. Dan itu adalah pesan terakhir dalam kitab Wahyu. Aku datang segera. Itu pesan terakhir daripada Yesus. Kemudian disambut oleh Yohanes. Ya, datang segera. Itu doa terakhir dalam Alkitab yang disampaikan oleh Yohanes. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Dan datanglah Tuhan Yesus ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada YouTube yang lalu, bahwa untuk mempercepat kedatangan Tuhan ada 2 hal. Pertama, orang berdoa, datanglah Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 9, datanglah kerajaanmu. Kedua, Yohanes, datanglah Tuhan Yesus. Itu mempercepat kedatangan Tuhan. Datanglah Tuhan. Jadi gereja sana harus berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah Tuhan Yesus. Yang kedua mempercepat kedatangan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Matius 24, apabila Injil kerajaan Allah sudah sampai ke seluruh dunia, tiba ke kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Nah maka sekarang Injil ini sekarang gencar di seluruh dunia. Maka saya katakan di episode yang keberapa itu bahwa pergerakan penginjilan dari timur, kuda putih. Dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Kegerakan kuda putih, gerakan penginjilan. Dari timur ke barat. Dan apabila Injil sudah sampai ke Yerusalem, sudah ini, itu tiba saat. Maka sekarang Israel sudah gencar sekarang.
Natal sekarang itu di Israel luar biasa. Kita percaya Yesus. Nah ini waktunya sudah sangat singkat. Nah jadi tugas kita sebagai gereja, kita harus menyampaikan ini. Bertobatlah. Bertobat dan semua waktunya sudah dekat. Bertobat, dibaptis lahir baru. Supaya nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Itu harus sampaikan kepada gereja-gereja seluruh dunia. Yang kedua adalah kita berdoa. Tugas gereja adalah berdoa untuk kedatangan Tuhan, mempercepat kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu. Maka doa dan firman itu sangat penting dalam kehidupan gereja, orang percaya. Berdoa, mendengar firman, iman bertumbuh. Ya. Roma 10 ayat 17. Iman bertumbuh. Doa, firman, iman. Itu saya selalu katakan di dalam YouTube Realitas Channel. Untuk itu kita sebagai orang percaya, pegang apapun yang terjadi di dunia ini. Kuncinya tiga. Doa, firman, iman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada kali ini, yaitu episode yang ke-59 ini. Tentang pesan Tuhan, yaitu aku datang segera. Dan ini pesan pada bulan Januari ini, tahun 2025. Kalau pesan-pesan yang lalu itu mungkin pada beberapa tahun yang lalu, atau ini, tapi ini pesan tanggal 14 Januari 2025. Artinya waktunya sudah sangat dekat. Ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah kita. Amin. Kita bersyukur pada Allah kita. Siapa Allah kita? Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5:20. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Ketiga, siapakah Yesus itu? Yesus Tuhan atas semua orang. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Yang mengamalkan kebenaran dan takut akan Tuhan. Bukan orang Kristen aja. Tapi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, Yesus adalah Allah yang benar, hidup kekal, juru selamat dunia. Tuhan atas semua orang. Tapi dia turun ke dalam dunia. Menjadi manusia. Lahir dari perawan Maria. Melayani, melaksanakan karya penyelamatan. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Sekarang ada di surga. Tidak lama lagi akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga. Karena ada pesan Tuhan bagi hambanya Mesak tahun 2000, yaitu kamu berjaga-jaga menanti kedatanganku, tapi kamu juga berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Napas kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Demikian Bapak Ibu sekalian, episode yang ke-59 ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.